Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan warung remang-remang di kota Cilegon dibongkar paksa Satpol PP. Penyelidikan korupsi dana bantuan operasional penunjang atau BOP Gubernur Banten jalan di tempat. Memprihatinkan, siswa kelas 1 sekolah dasar di Kabupaten Serang belajar di lantai kelas. Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten mengklaim hingga saat ini masih menyelidiki korupsi dana bantuan operasional penunjang atau BOP Gubernur Banten periode 2022 hingga 2024 dengan nilai kerugian mencapai 39 miliar rupiah. Sebelumnya, penyidik Kejati Banten sudah memeriksa 7 orang saksi yang berasal dari sejumlah instansi di Pemprov Banten, termasuk dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Biro Hukum Provinsi Banten. Namun sudah 5 bulan berjalan, kasus ini terkesan jalan di tempat. Pihak Kejati belum bisa menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Kejati Banten belum menjadwalkan lagi pemanggilan sejumlah saksi, termasuk mantan PJ Gubernur Banten Al-Muktabar. Meski terkesan jalan di tempat, namun Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten memastikan kasus tersebut tetap berjalan. Karena saat ini tim masih melakukan pengumpulan bahan data dan keterangan ya dari para pihak yang terkait perkara tersebut gitu ya. Karena mengingat perkara tersebut masih ada di tahapan penyelidikan. Ini apa yang menyebabkan Kejati belum menemukan full bucket juga sampai tahap penyelidikan? Belum sampai ke tahap berikutnya gitu ya. Ya pertama-tama tim masih melakukan pengumpulan data bahan keterangan dari pihak-pihak. Kendala yang kedua, mungkin kan Kejati perkaranya nggak cuma satu ya, ada beberapa perkara lagi memang yang sedang kami tangani yang kita fokuskan juga. Sementara mungkin SDM kami kan juga mungkin nggak sebanyak perkara-perkara yang ditangani. Jadi karena perkara tersebut memerlukan tingkat keseriusan, jadi tim sedang menyusun agenda berikutnya. Pihak Kejati masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kemana saja aliran dana sebesar 39 miliar rupiah tersebut mengalir. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Seperti inilah kondisi ruang kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Kalong, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang setelah siswanya meninggalkan ruang kelas. Ruang kelas tampak kosong dan tidak ada satupun meja dan kursi yang tersedia. Salah satu orang tua siswa yang prihatin dengan kondisi sekolah anaknya sengaja memvideokan untuk diunggah ke media sosial dengan harapan cepat adanya perhatian. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak ajaran baru kemarin. Saat hari pertama masuk, sejumlah orang tua menduga ruang kelas 1 tidak terdapat bangku karena dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Namun kecurigaan muncul saat memasuki minggu kedua karena anak-anak mereka tetap belajar di lantai tanpa alas. Bahkan pihak sekolah menganjurkan para murid membawa meja lipat agar mudah saat belajar. Saat ini murid terpaksa menenteng meja lipat saat berangkat dan pulang sekolah. Sejumlah orang tua mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini, terlebih anak-anak mereka masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Mereka berharap anak-anak mereka dapat segera belajar secara normal di sekolah. Ini kan kelas 1 katanya bangkunya nggak ada ya, bangku kursi? Iya, nggak ada bangku sama sekali. Oh, itu kalau belajar? Di bawah. Di bawah. Kalau mejanya itu? Bawa sendiri masing-masing. Oh, bawa masing-masing. Oh, itu udah lama Bu seperti itu Bu? Baru tahun ini sih. Oh, kenapa Bu katanya nggak ada kursi meja Bu? Kalau rusak kursinya, jadi tolonglah Bapak Gubernur mohon bantuannya di SD Kalong ini. Selaku orang tua murid ya anak saya belajar di sekolah ini, ya sangat-sangat miris lah melihat pendidikan di sini. Ya istilahnya seperti tidak rata
fasilitas sekolah di sini itu sangat-sangat kurang. Ya kasihan anak-anak belajar sampai tidak ada bangku seperti itu, sampai tergeletak di lantai. Itu harapan saya, semoga mudah-mudahan pemerintah tolong secepatnya untuk meja atau bangku fasilitas di sekolah ini. Kasihan anak-anak sekolah di sini. Mereka juga sama memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dan fasilitas yang sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Pengawas sekolah SD Negeri Kalong mengakui terdapat kekurangan bangku untuk siswa. Pihak sekolah berencana akan menggunakan dana BOS untuk mencukupi kebutuhan bangku siswa. Memang kemarin waktu kegiatan MPLS itu saya datang ke SDN Kalong. Memang waktu itu kegiatan MPLS kan kelas 1 itu kan memang ruangannya tidak ada bangkunya. Tapi saya berpikir, saya tanya guru kelasnya, memang bangku dan kursi itu ada disimpan di kelas ruangan lain. Kan saya berpikir memang MPLS kan dinamis kegiatannya, kadang-kadang dia di kelompok, kadang permainan, dan saya juga sudah konfirmasi dengan kepala sekolahnya. Ternyata memang ada kekurangan. Nah, setelah masa MPLS itu udah kegiatan belajar mengajar, kalau disimpan di ruang kelas kan tidak cukup untuk semua siswa. Kalau tetap disimpan ruang kelas kan nanti ada yang duduk yang tidak. Tapi kepala sekolah sudah informasi ke saya sebagai pengawas pembina bahwa kekurangan itu akan dicukupi segera setelah dana BOS itu, karena memang sudah dianggarkan di dana BOS di tahap kedua. Selain anggaran pendidikan minim dari pemerintah, kurangnya mebeler di Desa Kalong, Kecamatan Kibin pun sangat ironis. Karena sekolah ini masuk kawasan industri, mencakup ratusan perusahaan yang seharusnya bisa menyalurkan dana hibah penunjang pendidikan sekitar. Ariel Marandus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Penyidik Kejaksaan Negeri Pandeglang melaksanakan pemusnahan barang bukti pidana umum periode Maret hingga Juli 2025. Barang bukti tersebut berasal dari 53 perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan tersebut digelar di halaman kantor Kejari Pandeglang dan juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Pandeglang. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, obat-obatan terlarang, senjata tajam, senjata api, serta beberapa jenis lainnya. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar, diblender, dipotong, dan dirusak agar tidak bisa dipergunakan kembali. Kejaksaan Negeri Pandeglang melalui bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang. Sebagaimana teman-teman lihat, kami musnahkan dengan cara dibakar, diblender, kemudian juga dipotong dan juga dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali. Barang bukti yang kami musnahkan tadi ada 7 tindak pidana, yaitu terkait dengan tindak pidana konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem, terkait dengan perburuan badak bercula 1, kemudian juga terkait dengan undang-undang narkotika, kemudian undang kesehatan, kemudian terkait perikanan, persetubuhan, dan juga terkait dengan pencurian. Beberapa barang bukti yang dimusnahkan yakni 4 pucuk senjata api yang digunakan untuk pemburuan badak di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.